Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di hari ini ya, pelajaran ekonomi sama Ibu. Sebelum kita mulai ya, kameranya dinyalakan dulu ya, semuanya kamera dinyalakan dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya hari ini, kita akan berdoa dulu seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk absennya tadi ya, Ibu isikan di Google Classroom, nanti silahkan kalian komen manual aja. Nah, ini masih masuk KD ya, KD yang 3.4 tentang pasar, materi yang terakhir. Tujuan pembelajaran hari ini tetap sama ya, setelah discovery learning, nanti kita diskusi, harapannya kalian bisa paham tentang pengertian pasar, struktur pasar, ciri-ciri pasar itu seperti apa. Coba sebelum Ibu yang bahas ya, kalau kalian mendengar tentang pasar, yang pertama kalian bayangkan itu apa? Beli barang, menjual barang. Pasar itu secara umum pengertiannya bisa dua gitu. Konsep tradisional, ada yang konsepnya itu modern gitu. Kalau yang tradisional ya tadi, ya pasar itu sebagai tempat ketemunya penjual atau penawaran ya, supply, dan tempat ketemunya pembeli atau permintaan atau demand gitu, sehingga menimbulkan transaksi. Nah, kalau sekarang kan udah modern ya, makanya pengertian pasar itu luas kalau sekarang gitu. Ya, jadi nggak cuman tempat ketemunya penjual dan pembeli, tapi di sini ada transaksi yang memungkinkan penjual sama pembeli itu nggak ketemu, tapi memungkinkan ada transaksi. Contohnya kalau sekarang tuh online shop gitu, ya. Apakah penjual sama pembelinya ketemu? Enggak ya. Makanya nanti ada jenis pasar. Ada pasar kalau dilihat dari wujudnya itu pasar yang abstrak. Abstrak tuh ya tadi kayak pasar online gitu, kayak online shop. Tapi kalau pasar yang konkret ya tadi pasar yang tradisional, supermarket itu yang konkret. Ya, ciri-ciri pasar itu kalau kita lihat ada pasar yang bentuknya itu sempurna, pasar persaingan sempurna. Ada pasar yang tidak sempurna. Nanti ini yang akan jadi fokus pembahasan hari ini, yang ini ya, struktur pasar. Nah, kalau dilihat dari komoditas, itu ada pasar komoditi, pasar barang gitu ya, pasar yang hari ini akan kita bahas. Ada pasar tenaga kerja, mungkin kalian pernah dengar job fair. Kemudian ada pasar uang itu lebih ke bank gitu ya, dan ada pasar modal. Ya, yang pertama, pasar persaingan sempurna. Cirinya kayak gimana sih gitu. Ya, kalian bayangkan sebuah pasar ya. Pasarnya itu penjual sama pembelinya banyak. Penjual sama pembelinya banyak. Jadi yang jual tuh banyak, yang beli juga banyak. Ciri yang kedua, barang yang diperjualkannya itu sifatnya homogen. Ya. Nah, ciri yang selanjutnya, penjual dan pembeli itu bebas keluar masuk ya, free entry free exit. Jadi penjual nih yang mau ikutan dagang gitu di pasar mangga tadi, kalau dia mau jualan ya silahkan. Kemudian pembeli juga ketika dia mau beli, mau nggak jadi beli juga silahkan aja. Itu free entry free exit gitu ya. Ini juga sama, kebebasan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya di situ kebebasan. Jadi penjual sama pembelinya itu tidak ada batasan gitu ya. Penjual dan pembeli itu mengetahui harga, mengetahui informasi pasar dan keadaan pasar, termasuk tentang harga. Kita lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna gitu. Oke, nah kalau pasar persaingan tidak sempurna itu jenisnya banyak gitu ya. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Sebelumnya Ibu tanya dulu, mono itu artinya apa? Kalian di biologi belajar ya, monokotil, dikotil gitu kan belajar ya. Nah di ekonomi ada monopoli, oligopoli. Mono itu artinya apa? Satu, betul. Kalau oli artinya? Nggak tahu Bu, kalau oli ya, kalau dua itu dua gitu ya. Kalau oli itu artinya beberapa gitu. Monopoli itu berarti satu penjual ya, satu penjual. Oligopoli itu artinya berarti beberapa penjual, poli itu penjual gitu ya. Monopolistik ya, ini berarti satu penjual yang ada yang dominan gitu. Monopsoni, mono itu artinya satu, soni itu artinya pembeli. Ya, oligopsoni berarti beberapa pembeli gitu. Memang ada Bu
pasar yang ngejual barang apa penjualnya satu. Emang ada pasar yang jual barangnya itu beberapa gitu ya. Nah ini makanya kita bahas itu karena memang ada ya. Kita bahas yang pertama dulu. Nah cirinya. Oke, cirinya monopoli, satu penjual. Berarti ciri yang pertama tuh ini jelas ya, cuman ada satu penjual atau produsen ya di pasar yang menguasai produk tertentu. Kemudian produk yang dijual tidak ada substitusinya. Substitusi itu artinya apa? Substitusi itu artinya Pengganti. pengganti gitu. Barang yang dijualnya itu tidak ada penggantinya gitu. Kalaupun ada, itu sulit gitu, sulit untuk ditemukan atau harganya sangat mahal gitu. Ya. Kemudian ada hambatan masuk pasar industri tersebut. Artinya modal gitu ya, modal untuk memasuki pasar itu sangat besar. Nggak semua orang itu mampu untuk masuk bersaing ke pasar itu. Ya. Kemudian perusahaan atau produsen mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Kenapa nih? Kira-kira ciri yang terakhir. Kenapa sih si penjual itu punya kekuatan untuk menentukan harga? Kira-kira kenapa? Kenapa penjualnya bisa menentukan harga? Kenapa? Coba. Karena nggak ada saingan, jadi bisa nentuin harga. Nah, ini Ibu punya studi kasus ya. Kita lebih ke bahan diskusi aja. Menurut kalian, nih, Pegadaian, PT Jarum, air mineral, tadi udah dijawab ya, air mineral, terus operator seluler, mie instan, deterjen, itu masuk ke jenis pasar yang mana? Silahkan waktu kalian sekarang untuk diskusi. Jarum, oke. Jarum, masuk perusahaan apa? Oligopoli, Bu. Oligopoli. Kenapa oligopoli? Soalnya ada beberapa penjual lagi selain Jarum. Oke, sebelum kita tutup, berarti nanti pertemuan selanjutnya mungkin evaluasi ya secara keseluruhan gitu. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kesimpulan ya, kesimpulan untuk hari ini kita belajar apa aja. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bentuk pasar, dari konsepnya peran pasar sebagai distribusi, promosi, habis itu pembentukan harga pasar, habis itu klasifikasi pasar berdasarkan bentuk, berdasarkan komoditas, habis itu dijabarin masing-masing kayak pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya apa, karena juga udah. Oke, terima kasih Akila ya. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur pasar. Ya, oke. Kalau nggak ditanyakan, sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan post-testnya ya, jangan lupa dikerjain dan LKPD-nya. Kita pimpin doa dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih Hairis. Ya, kalau nggak ditanyakan pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Ketemu lagi berarti nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya.